بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'du. Sebelum tiang penunggu sami memulai pengajian pada malam hari ini, mari kita bacakan bacaan suratul Fatihah kepada guru-guru tiang penunggu sami, kepada kedua orang tua, kepada orang-orang yang berjasa dalam kehidupan tiang penunggu sami. Yang masih hidup, semoga Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, mudahkan segala rezeki beserta urusannya. Yang sudah meninggal dunia, semoga Allah ampunkan dosanya, terima segala amal kebaikannya, dan ditempatkan di sisi Allah di tempat yang terbaik. Ala hadhihi niyah wa li kulli niyatin salihah bisiril Fatihah. Alhamdulillah, segala bentuk puji beserta syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya surah Fatir ayat ke-32 beliau, Allah taala berfirman, "Tsumma awrasna al-kitaba alladhina astafayna min 'ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah dzalika lahuwal fadlul azim." Di dalam surah Fatir ayat 32 Allah mengatakan, kemudian kami warisi Alkitab, yaitu Al-Quran, kepada para hamba-hambaku. Maka setelah Al-Quran tersebut diturunkan, kata Allah, setelah Al-Quran tersebut lengkap sudah turunnya, maka di kelompok-kelompok manusia tersebut terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama, kata Allah Ta'ala dalam surah Fatir ayat 32 niki, setelah diturunkan Al-Quran, mereka kemudian menjadi zalimun li nafsi. Mereka zalim terhadap diri mereka sendiri, padahal haknya seorang jiwa, merupakan kebutuhan jiwa adalah agama. Kemudian mereka setelah diturunkan Al-Quran yang kita yakini sebagai petunjuk, mereka menzalimi diri mereka sendiri dengan tidak mau mempelajari Al-Quran. Mereka tidak mau untuk membaca Al-Quran. Mereka kemudian tidak mau untuk mengamalkan Al-Quran. Maka golongan-golongan seperti ini, manusia-manusia yang seperti ini, kata Al-Quran, adalah mereka yang zalim terhadap diri mereka sendiri. Golongan kedua dari kelompok manusia, kata Allah Ta'ala, setelah diturunkan Al-Quran, wa minhum muqtasid. Mereka ada yang kemudian menjadi golongan pertengahan, kata Allah. Apa yang dimaksudkan dengan golongan pertengahan? Maka kemudian para ulama menafsirkan, orang ini maunya enak saja dalam perkara agama. Kalau ayatnya mudah diterapkan, cocok untuk dirinya, mereka amalkan ayat tersebut. Namun kemudian kalau ada ayat-ayat Allah, aturan-aturan Allah, syariat Allah di dalam Al-Quran yang tidak mereka sukai, yang mereka tidak senangi, mereka tinggalkan dan tidak mengamalkan ayat-ayat tersebut. Golongan seperti ini juga termasuk golongan orang yang merugi hidup di dunia.
Golongan pertama tadi adalah mereka zalim terhadap dirinya. Mereka termasuk orang-orang yang sungguh sangat dimurkai oleh Allah. Golongan kedua adalah mereka yang terkadang mereka mau belajar Quran, mereka mau membaca Al-Quran, namun terkadang mereka tidak mau mengamalkan Al-Quran. Mereka memilih ayat-ayat yang mereka suka dan meninggalkan ayat yang tidak disuka. Golongan seperti ini sering disebut sebagai golongan orang-orang munafik. Mbe sak demen doang je senggawe, lamun dek demen dek negawe. Mbe tuan guru kiai sak simparan solah doang sing turuti, lamun selain sandek demen de narak sing kena simparan tuan guru ustaz niki. Maka itu termasuk golongan mereka yang kelompok manusia tersebut dikatakan oleh Al-Quran mereka adalah golongan pertengahan. Kendati pun demikian kata Allah, mereka masih termasuk orang-orang yang akan mendapatkan murka dari Allah. Dan golongan ketiga di antara manusia yang setelah diturunkan Al-Quran, mereka kemudian Allah gambarkan dalam surah Fatir ayat 32 ini sebagai orang-orang yang sabiqun bil khairati biiznillah. Mereka golongan ketiga ini adalah orang-orang yang gemar untuk terus berlomba-lomba dalam mengamalkan kebaikan. Mereka sebelum diperintah oleh Allah, mereka ini sudah termasuk orang-orang yang sudah gemar dalam kehidupannya untuk condong dirinya mengamalkan kebaikan tersebut. Orang-orang ini tidak pandang bulu, tidak pandang tempat. Ketika kebaikan itu selalu dia semai, selalu dia tabur, selalu dia lakukan. Golongan inilah yang disifatkan oleh Al-Quran, dzalika huwal fadlul kabir. Mereka golongan ketiga adalah golongan yang akan mendapatkan keutamaan yang besar di sisi Tuhannya. Maka kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan sampai ketika Al-Quran telah diturunkan di tengah-tengah tiang penunggu, kemudian kita tidak mau menjadi orang yang mempelajari, membaca, mengamalkan Al-Quran. Zalim tiang terhadap diri tiang penunggu. Atau mungkin tiang mau belajar, mau ngaji, lagu dia temele amalan di Quran ini. Ataupun namun milih pilih-pilih di ayat-ayat saksin demen, sebagian dari Al-Quran tersebut mereka tinggalkan. Pun Bapak Ibu termasuk yang pelunggu orang-orang yang celaka. Jadilah orang-orang yang kemudian ketika telah diturunkan Alkitab atau Al-Quran yang menjadi aturan pedoman hidup tiang penunggu, maka kita tidak bertanya kenapa kepada Allah, namun kita berusaha dengan segala kemampuan untuk mengamalkan apa yang Allah perintahkan dalam Alkitab, yaitu Al-Quran. Hanya dengan kita menjadi golongan ketiga Bapak Ibu, kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan keutamaan yang besar di sisi Tuhan kita. Amin ya Rabbal. Semoga kemudian yang pelungguh niki Bapak Ibu yang dimuliakan Allah termasuk di antara orang yang condong kepada kebaikan, termasuk daripada orang-orang yang hatinya Allah gerakkan untuk menunaikan ketaatan. Maka beruntung lamun wah angen niki demen gawe solah, berarti itu tandanya kita diinginkan oleh Allah untuk mendapatkan kemuliaan yang besar di sisinya. Insya Allah. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kedua kalinya salawat beserta salam tak lupa pula kita haturkan dan layangkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang dulu 18 abad yang lampau Bapak Ibu telah berpesan kepada kita, kalau kita mau kebahagiaan di dunia ini, kalau kita mau ketenangan dalam hidup ini, beliau memberikan kita resep di dalam hadisnya. Seraya beliau bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta
wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam niki memberikan tiang pelungguh resep kehidupan supaya menjadi bahagia. Ada kesak damai, tenang, bahagia hidup oleh dunia niki. Beliau mengatakan resepnya itu ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama, kalau kita mau hidup bahagia di dunia, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun dan kapanpun kamu berada. Karena di dalam hadis yang lain dikatakan oleh Nabi, wala min khairin ajilin wala ajilin illa wattaqwa sabilun musilun ilaih. Denara ruan kebaikan oleh dunia niki Bapak Ibu. Baik kebaikan itu akan datang cepat ataupun lambat. Kecuali kebaikan itu orang itu akan peroleh melalui ketakwaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian kalau mau bahagia Ibu, bukan perbanyak uang. Kalau mau bahagia Bapak, bukan harus bekerja punya pekerjaan tetap. Kalau kita mau bahagia Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hanya satu, mari kita tingkatkan takwa kepada Allah. Hari ini Bapak Ibu, kalau kita lihat orang pintar sudah bertebaran di mana-mana. Orang yang lulus dengan sarjana S1, S2, S3, S Mambo, S Anyong, S Teler, S Doger, penuh niki oleh BMB makin. Bilang-bilang gubuk, bilang-bilang keluarga makin arah baik sarjana. Tapi kemudian sekolah yang tinggi tersebut belum tentu dapat menjadikan mereka sebagai orang yang bertakwa. Sehingga hasilnya apa Bapak Ibu? Ketika mereka sekolah tinggi-tinggi, mereka bingung dengan ritme kehidupan. Wah lulus sarjana jaring pengangguran. Wah lulus sarjana seken tinggi ruang sekolah, seken bingung mirup. Seken penuh pegawaian, seken denara ketenangan. Ada tiang niki kebetulan punya ustaz tiang niki bercerita. Ada yang punya salah satu teman sebagai seorang pengusaha. Pengusaha ini Masya Allah saking kayanya itu, hartanya tidak akan habis dimakan 7 keturunan. Namun kemudian suatu saat ustadz itu mendatangi rumah saya dan beliau curhat secara deep talk sama saya. Dalam tan curhat niki pengusaha niki. Yang kesimpulan dari cerita pengusaha ini, semakin dia banyak uang, maka dia semakin risau dan galau memikirkan uangnya. Semakin dia kemudian mendapatkan rizki yang semakin banyak, maka kok perasaannya tidak semakin bahagia rasanya. Namun tiang pelungguh kaniki ampura dengan samarat tiang pelungguh berharap, menyangka dan mengira lamun seke penok kepeng niki seke bahagia. Tapi yang dirasakan pengusaha niki Bapak Ibu, semakin banyak harta yang Allah titipkan dalam hidupnya, maka hidupnya semakin kacau, hidupnya semakin susah. Bahkan hanya untuk tidur saja dia harus minum pil yang dibeli ratusan ribu harganya. Maka kemudian Ustadz yang niki mewasiatkan kepada pengusaha tersebut hadis yang kita sama-sama dengarkan pada hari ini. Kalau kamu mau bahagia, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Embe tahun Bapak Ibu, lamun kanak niki, lamun dengan niki wak soleh, lamun solah hubungan kaca, soleh hubungan kaca Allah taala. Takwanya bagus sama Allah, solah hubungan kaca masyarakat. Jangankan berpendidikan tinggi, bahkan tidak berpendidikan pun pasti orang ini akan bermanfaat di masyarakatnya. Itulah kenapa kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam hadisnya Nabi mengatakan khairun nas man anfa'uhum linnas. Sesolah-solah manusia niki bahasa Nabi adalah mereka yang mampu memberikan kemanfaatan kepada manusia yang lain. Jadi Bapak Ibu jangan pernah remehkan. Yang namanya kita bertakwa itu bukan hanya kita harus sholat, bukan saja kita harus zakat,
Bukan saja kita harus sedekah, bahkan Bapak Ibu, kata baginda Nabi, yang namanya takwa itu kalau kita melihat ada batu atau kerikil di tengah jalan, kita pinggirkan dia karena takut orang lain akan menabrak batu tersebut. Itu termasuk takwa, Bapak Ibu. Kalau kita kemudian lihat orang susah, Bapak Ibu, kita kebetulan tidak punya uang untuk membantunya, maka ucapkan kalimat yang baik, doa kepada mereka sebagai harapan kita kepada Allah supaya dia dipermudah melalui jalan yang lain. Maka kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak ada kata tawar menawar di dunia ini. Kalau kita memang ingin bahagia, mari kita sama-sama tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Wad'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau dalam dunia ini kita sudah berusaha untuk bertakwa kepada Allah, namun dalam kehidupan ini pasti kemudian kita itu tergelincir ke dalam kesalahan. Pasti dalam kehidupan ini kita merasakan sebuah dosa kemaksiatan yang kita lakukan kepada Allah. Apa kata baginda Nabi? Kalau kemudian kamu melakukan kesalahan, maka iringi kesalahan itu dengan kamu berbuat baik, karena kebaikan yang kalian lakukan dapat menghapus dosa daripada kejelekan yang kalian lakukan. Di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, setiap daripada anak Adam atau manusia ini di dunia pasti akan tergelincir dan melakukan yang namanya kesalahan dan kemaksiatan. Namun kata baginda Nabi, sebaik-baik di antara mereka yang berbuat salah adalah mereka yang kemudian cepat kembali dan bertaubat kepada Allah. Ketika mereka kemudian berbuat salah, mereka menebus kesalahan tersebut dengan mereka memperbanyak berbuat kebaikan-kebaikan, dengan harapan kemudian kebaikan yang mereka perbanyak itu dapat menghapus dosa salah yang dia lakukan. Maka jangan sekali-kali Bapak Ibu kita ketika terjerumus ke dalam salah dosa, maka kita kemudian terlena dalam pekerjaan dosa tersebut. Dendek sekali-kali remehan dosa salah walaupun kode Bapak Ibu. Dek nak kanggu remehan perkara-perkara maksiat niki. Karena di dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, dendek serio kode atau belik kemaksiatan sasi tegawe, tapi lihatlah kepada siapa kita berbuat salah. Kadang Bapak Ibu yang penungguh niki lamun posisi sebagai anak, kalau kita berbuat salah melanggar aturan dalam rumah tangga, keluarga, takut gatin tersilih si bapak ingat deh. Apalagi niki tiang pelunggu akan melawan dan melanggar aturan daripada zat yang menciptakan tiang pelunggu sami. Di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, la saghirata ma'al israr wa la kabirata ma'al istighfar. Nabi mengatakan denara aran dosa kodek niki, lamun dosa niki terus tegawe bilang waktu, ngakalan sekecil tan ngakalan, nipu sekedip tan nipu, berkata kotor sekedip tan berkata kotor, dia abaikan dosa kecil tersebut. Maka kata Nabi, tidak ada dosa kecil di hadapan Allah kalau dosa yang kecil tersebut dilakukan secara berulang-ulang. Dinara aran dosa kocek lamun tegawe terus menerus niki, kocek ngone-ngonean belik jadi dosa niki. Dan kata Nabi, wala kabirata ma'al istighfar, dan tidak ada namanya dosa besar kalau itu diiringi dengan istighfar. Kita minta ampun sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pastikan Bapak Ibu, setelah kita berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dalam kehidupan ini, kemudian kita salah ucap, kita salah buat,
maka persegera diri untuk melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyak istighfar, perbanyak berbuat baik, karena itu akan menghapus dosa yang pernah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, kata baginda Nabi, kalau kamu mau hidupnya bahagia di dunia, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, bergaullah di hadapan manusia dengan cara yang baik, bergaul dengan manusia dengan cara yang sopan, bergaul di hadapan manusia dengan cara yang paling baik menurut versimu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita berbicara terkait bagaimana kita berbuat baik sesama manusia, maka jangan pernah kita pamerkan kekayaan kita di hadapan saudara-saudara yang miskin, karena mereka itu akan melukai hatinya. Ndak tegirang bercerita niki Bapak Ibu, ruang bayi ketiang penuh niki solah-solah niki ojok batur tersandia dini berdua bayin. Kenapa? Karena itu akan melukai perasaannya. Jangan ceritakan pekerjaanmu kepada mereka yang belum punya pekerjaan, karena itu dapat melukai perasaannya. Jangan kamu ceritakan usahamu lancar, uangmu banyak. Kenapa? Karena tidak ada orang pada hakikatnya yang mau kamu itu bahagia, sukses di dunia ini. Enggak, niki lamun cerita batur-batur yang tentang kesuksesan bukan kecintaan yang nambah, tapi iri dengki yang akan semakin bersemayam dalam kehidupan saudara dan teman-teman kita. Jadi teman Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita kemudian bergaul secara baik di hadapan manusia, ketika kita berjumpa dengan teman, sahabat, keluarga kita yang belum punya anak, maka kita perkuat mereka dengan cerita-cerita Islam. Bagaimana kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam berpuluh-puluh tahun menikah tidak dan belum dikaruniai anak, bukan karena Allah tidak mau, tapi Allah ingin memberikannya di saat yang tepat. Bahkan istrinya Nabi Ibrahim alaihi salam, ketika Siti Hajar istrinya tersebut mengandung, itu dalam keadaan waktu istrinya tersebut sudah berumur tua dan sudah menopause, ndek malik. Tapi ketika Allah berkata kun fayakun, maka tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kita perkuat saudara, teman, keluarga kita seperti itu Bapak Ibu. Ndak kami cerita ya aku anak niki solah, ya aku anak mantu niki gagah. Iri sakit tangan batu. Maka cara kita bergaul dengan baik Bapak Ibu, ketika kita diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita duduk bercengkerama ngobrol dengan saudara kita yang miskin, maka kemudian perkuat dia dengan bantuan dan uluran tangan yang kita punya dari kelebihan harta tersebut. Hanya dengan demikian Bapak Ibu, mungkin barangkali hari ini kita sedang dalam kondisi baik, mungkin hari ini kita dalam kondisi mudah, mungkin hari ini kita dalam kondisi kaya, namun kita tidak pernah tahu roda kehidupan bumi ini terus berputar. Hari ini kita di atas, besok bisa jadi kita yang di bawah mereka yang di atas. Maka kemudian dalam agama ini, kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita, kemudian kita balas kebaikan itu dengan kebaikan, itu merupakan perkara yang biasa. Yang menjadi pelajaran dan usaha yang pelungguh dalam agama ini, bagaimana kita berusaha belajar memaksa diri kita untuk berbuat baik kepada mereka yang tidak mau berbuat baik kepada kita. Terus dengan sabar dan konsisten kita menyapa, memberikan salam kepada orang yang sudah tidak mau berucap salam dengan kita. Kita terus membantu orang yang sudah ingin putus hubungan dengan kita. La ilaha illallah berat niki Bapak Ibu. Tapi karena berat dan susah pegawaian niki, pahala yang disiapkan oleh Allah juga tidak main-main. Maka kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita berikhtiar untuk menjadi baik.
bukan kita menjadikan orang menjadi baik. Perkara orang, bagaimanapun respon mereka kepada kita, itu pada hakikatnya adalah cara Allah untuk menguatkan kita supaya menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Kalau ada orang yang kebetulan berbuat baik kepada kita Bapak Ibu, itu artinya Allah inginkan kita itu bersyukur kepadanya. Alhamdulillah tiang niki penuh dengan demen nojok tiang. Padahal ya ruan tiang niki ndek sak sugih lalu, ndek kebedoi jabatan sak tinggi lalu. Alhamdulillah lagu dengan solah nojok tiang. Padahal ya Allah ruan kekurangan tiang niki sepenuh. Ketika ada orang yang tidak berbuat baik kepada kita, menjelekkan kita, menggolimi kita, bahkan membuli keluarga kita, maka itu pada hakikatnya mereka disuruh oleh Allah untuk hadir dalam kehidupan kita, karena Allah ingin kita mau supaya mendapatkan pahala sabar. Dan pahala sabar itu Bapak Ibu jauh lebih besar ketimbang pahala syukur. Jadi lamun arak dengan niki Bapak Ibu, lengi, sok pinter, sok alim, sok soleh, bukan Bapak Ibu. Maka itu cara Allah ingin mengangkat derajat yang penunggu. Itu cara Allah Subhanahu wa taala supaya kita dapat namanya pahala sabar. Maka kemudian tidak lelah-lelahnya kita diwasiatkan sama Nabi, kalau mau hidupnya bahagia, mari tingkatkan ketakwaan kepada Allah. Kalau mau kemudian, kalau sudah kemudian kita itu berusaha meningkatkan takwa, mari kita menghapus dosa salah kita dengan perbanyak amal-amal kebaikan kita. Dan yang terakhir, mari kemudian kita bergaul di antara manusia ini dengan pergaulan yang baik. Jangan sekali-kali kita masuk ke dalam pergaulan yang tidak baik, karena sebaik-baik apapun kita, kalau sudah masuk ke dalam pergaulan yang tidak baik, bau demilu jari dengan salin solah. Ibarat katen Bapak Ibu, lamun terbekedek kanca dengan sak jual parfum, walaupun tedek ngembeli parfum, ulik-ulik kejok balai niki sengih gitu. Harum awak te. Kenapa? Karena kita dekat sama orang-orang yang harum. Begitu pula kalau kita bergaul dengan orang-orang yang pandai besi misalkan. Ruan notok besi bilang jenuh. Tersiet niki ruan totokan-totokan besi niki. Ndek kita notok lagu milun tulek niki rimo ruan pakaian. Maka itulah hakikat dari pergaulan Bapak Ibu. Jadi merupakan tugas yang penunggu. Bagaimana terus kita mengontrol pergaulan anak-anak di jejaring tiang pelunggu. Jangan sampai kemudian mereka bergaul dengan cara dan dengan teman yang tidak baik. Maka kemudian Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita pada malam hari ini dalam kitab Lubabul Hadis. Kemarin kita sudah bahas tentang solat sunnah. Sekarang kita coba akan bahas tentang zakat. Al-babu sadis asyar. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam az-zakatu qantaratul Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam hadis niki Nabi mengatakan zakat merupakan bangunan Islam. Lamun mele bangunan tiang penunggu niki solah, beli mewah, maka tunaikanlah zakat ketika sudah sampai waktu dan ukurannya atau haul dan nisabnya. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan az-zakatu tuhrul iman. Yang namanya zakat niki Bapak Ibu, lamun wah sampai 1 tahun dan waktu dan ukurannya sudah harus sampai dizakatkan, maka zakat itu menjadi pembersih daripada keimanan tiang pelunggu. Ketika kita mengeluarkan zakat, itu artinya kita sedang membersihkan iman kita dari kerak-kerak kotor yang merasuk ke dalam diri kita. Artinya begitu pula sebaliknya, mafhum dari hadis niki,
Lamun tendek mele ngeluaran zakat Bapak Ibu, padahal kita sudah termasuk orang yang wajib berzakat, maka kita itu pada hakikatnya sedang mengotori keimanan kita. Kita pada hakikatnya sedang mengotori hati kita yang mengandung iman. Yang namanya iman ini merupakan cahaya Bapak Ibu. Lambat laun iman niki kalau terus dikotori menjadi keruh. Lambat laun iman niki yang berbentuk cahaya kalau sudah kemasukan barang-barang kotor akan berubah warnanya menjadi tidak bersih lagi. Maka itulah perumpamaan mereka orang yang sudah wajib berzakat namun tidak mau mengeluarkan zakat. Di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan la yaqbalullahu al-iman illa biz-zakah. La imana liman la zakata lahu. Nabi SAW mengatakan tidaklah Allah akan menerima iman seseorang sampai orang tersebut akan mengeluarkan zakatnya. Jarin Bapak Ibu, percuma kita itu beriman kepada Allah lamun iman tidak terima isi Allah. Percuma Bapak lelah sembahyang. Di dalam catatan para ulama yang lain, para ulama niki mengatakan ada 3 rangkaian ayat di dalam Al-Quran yang turunnya ayat tersebut secara berurutan, beriringan. Tidak sah kita mengerjakan satu dan yang meninggalkan yang lain. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul. Tidak dianggap orang tersebut taat kepada Allah kalau dia tidak mau taat kepada Rasul. Begitu pula ketaatannya kepada Allah tidak diakui, ketaatannya kepada Rasul tidak diakui kalau dia tidak mau mentaati Allah. Jadi dia beriringan Bapak Ibu. Lamun tuah mede taat ojok Allah, harus taat endah ojok Nabi Muhammad. Dalam ayat yang lain, anishkurli wali walidaik. Bersyukurlah kalian kepadaku kata Allah dan kepada kedua orang tuamu. Tidak sah hukumnya syukur itu kepada Allah kalau hamba tersebut tidak bersyukur kepada kedua orang tuanya. Walaupun sudah meninggal Bapak Ibu, syarat yang perlu berbakti kepada mereka, jangan lupakan mereka dalam setiap munajat doa yang kita panjatkan kepada Allah. Allahumma ghfir lana wa liwalidayna. Ya Allah, ampunkan dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Warhamhuma kama rabbayana shigara. Cintailah mereka ya Allah. Kalau masih hidup, sayangi mereka di dunia ini ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami dulu ketika kami masih kecil. Kalau mereka sudah meninggal ya Allah, rahmati kehidupannya di alam barzakh. Berikan tempat yang layak dan bagus di sisi-Mu ya Allah. Itu yang terus kita panjatkan kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, dia tidak diakui orang tersebut bersyukur kepada Allah kalau dia tidak bersyukur kepada orang tuanya. Dan ayat yang ketiga Allah mengatakan aqimus shalah wa atuz zakah. Tunaikanlah solat kata Allah dan tunaikan juga zakat. Tidak akan Allah terima solat seseorang kalau orang tersebut tidak mau membayar zakat. Dan tidak akan pernah Allah terima zakat seseorang kalau mereka tidak mau menunaikan solat. Percuma kemudian Bapak Ibu sembahyang tenden wah telat, sembahyang sunnah penuh si tegawe, lamun tendek mele bayar zakat, maka solat yang kita lakukan tidak akan solat yang kita lakukan tidak akan diterima oleh Allah. Kenapa? Karena ayat ini datangnya beriringan. Aqimus salata wa atuz zakah. Tunaikan solat, tunaikan zakat. Apa nih Ustaz? Demikian mungkin pengajian yang bisa kita sampaikan Bapak Ibu. Semoga kemudian keluarga tiang pelunggu, keluarga kita, masyarakat kita
disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya mau mengeluarkan zakat yang mereka punya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah bisiril Fatihah. Demikian yang bisa yang sampaikan. Semoga apa yang kita dengarkan dari nasihat para ulama bisa terus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian dan terima kasih. Kurang lebihnya yang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.